Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Bapak, Ibu dan kakak-kakak fasilitator yang kami hormati serta teman-teman yang kami cintai. Kami sangat senang menjadi bagian dari keluarga besar Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Kami dari kelompok Jati akan mempresentasikan hasil kegiatan UKIR 2021 yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 8 Oktober 2021 yang kita laksanakan secara daring yang diselenggarakan oleh Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan kakak fasilitator dan daftar anggota kelompok Jati. Selanjutnya, kami akan paparkan materi dari hari pertama sampai hari kelima dari masing-masing anggota kami. UKIR merupakan rangkaian kegiatan orientasi studi dan pengenalan kampus Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu terhadap mahasiswa baru. Filosofi UKIR yaitu agar mahasiswa baru dapat mengukir kenangan dalam kegiatan ini. Selain itu, diharapkan dapat mengukir sejarah dalam pencapaian prestasinya. Tema kegiatan UKIR 2021 yaitu Harmony in Diversity, yang memiliki makna keselarasan dalam keberagaman dari beragam daerah dan kebudayaan, serta kehidupan lingkungan yang berbeda, menuntut mahasiswa baru untuk menjaga keselarasan atas keberagaman. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu merupakan perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kementerian Perindustrian Indonesia yang menerapkan jenjang pendidikan Diploma 3 dan juga merupakan politeknik negeri satu-satunya yang mempelajari mengenai furnitur dan pengolahan kayu di Indonesia. Pembelajaran di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu lebih mendominasi kegiatan praktik dibandingkan dengan teori untuk mengembangkan industri furnitur. Proses pembelajaran di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu menggunakan sistem ganda atau dual system, yaitu 70% praktik dan 30% untuk teori, untuk menghasilkan lulusan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masa depan, terutama dalam era industri 4.0. Di hari kedua, pemateri pertama diisi oleh Bapak Dr. Andes Mujiono, Magister Manajemen, selaku tenaga ahli BPSDMI bidang pendidikan vokasi industri. Beliau menyampaikan materi pengembangan Poltek atau Wakom Industri bertaraf global menuju Corporate University, dari tujuan ekspor-impor di Indonesia hingga sampai pelajaran mata kuliah. Materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Politeknik Anityo Nugroho. Beliau menyampaikan materi bahaya narkoba bagi generasi muda dan cara penanganannya. Pemateri yang ketiga diisi oleh Bapak Insinyur Bernardus Arwin. Beliau menyampaikan materi produktivitas tenaga kerja Indonesia dan perbedaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dengan kampus yang lain. Yang keempat, penyampaian materi oleh Budir 1 bidang akademik, yakni Bapak Alfani Rismanugroho ST.MT, mengenai pengenalan sistem pendidikan tinggi Polifurneka. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan tinggi Polifurneka meliputi kegiatan kampus, masa studi dan beban studi, satuan kredit semester atau SKS, indeks prestasi atau IP, proses registrasi atau proses KRS, dan dosen pembimbing akademik. Yang kelima, penyampaian materi oleh Budir 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama, yakni Bapak Supardi SPD MPD, mengenai membangun jejaring profesional. Dari materi tersebut dapat disimpulkan betapa pentingnya memperluas jaringan profesional, memanfaatkan jaringan profesional, serta membangun kerjasama dengan jaringan institusi. Yang keenam, penyampaian materi oleh Budir 2 bidang keuangan administrasi umum, kerumah tanggaan, kepegawaian dan pengawasan internal,
yakni Ibu Penny Sofiati, SP, MSI, mengenai organisasi, tata kerja, serta pembangunan zona integritas Polifurnika. Dari materi tersebut dapat disampaikan bahwa Politeknik berdiri di lahan milik sendiri dengan luas tanah kurang lebih 19.000 meter persegi, dengan luas gedung Politeknik sebesar 3.200 meter persegi yang sudah disertai fasilitas penunjang, sehingga mahasiswa diwajibkan untuk menjaga, merawat, dan tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana yang ada. Di hari ketiga, materi diisi oleh Bapak Taufik Wisnubroto MT. Beliau menjelaskan mengenai tugas-tugas, fungsi, dan juga pelayanan di bagian administrasi seperti pelayanan registrasi mahasiswa, cuti mahasiswa, dan juga penerbitan ijazah dan SKPI. Kemudian dilanjut oleh Bapak Hari Purnomo sebagai pengurus unit Perpus. Beliau menjelaskan mengenai kepengurusan Perpus, sarana-prasarana yang ada di Perpus, serta pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh Perpus. Kemudian dilanjut oleh Ibu Nurmadina SI sebagai Ketua UPPM yang bertugas sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Kemudian dilanjut oleh Bapak Wawan Dwi Novianto STMT mengenai protokol kesehatan di kampus dan juga pendekatan Kaizen untuk meningkatkan produktivitas belajar. Kemudian materi dilanjut oleh Bapak Agung Ari Purwanto MT mengenai pengenalan teaching factory dan juga pengelolaan workshop. Kemudian yang terakhir diisi oleh Bu Tri Ernawati selaku Direktur Polifurnika mengenai peran Polifurnika dalam peningkatan SDM industri. Dijelaskan di sini peran Polifurnika sendiri dalam peningkatan SDM industri adalah menyediakan SDM industri yang berkompeten dan siap kerja. Pada hari ketiga juga hari di mana dimulainya pengenalan Ormawa di Polifurnika. Sebelum mulai perkenalan, ada sesi presentasi dari mahasiswa program studi Desain Furnitur yang mana sedang melakukan pameran 3 dimensi secara virtual melalui web art steps. Kemudian dimulailah pengenalan Ormawa yang pertama, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Presentasi dilakukan oleh Presiden Mahasiswa Muhammad Arda Sampurna. Yang kedua yaitu pengenalan mengenai Dewan Perwakilan Mahasiswa, badan legislatif tertinggi di kampus. Presentasi kedua ini dilakukan oleh Ketua DPM Galang Restumurti. Untuk yang terakhir dari hari ketiga, ada pengenalan dari FLMPI atau Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia, organisasi yang hanya ada di Politeknik di bawah naungan Kementerian Perindustrian se-Indonesia ini, dijelaskan oleh Koordinator Kampus Nur Tauhid. Di hari keempat, ada paparan materi mengenai program studi masing-masing. Dan berikut adalah program studi desain furniture. Pertama, dipaparkan mengenai pengenalan program studi desain furniture yang terdiri dari dosen program studi, target kompetensi lulusan, kurikulum program studi, kalender akademik, sistem perkuliahan, fasilitas, aplikasi desain digital, produk karya dari mahasiswa desain furniture, dan daftar kerjasama dengan industri. Yang kedua, ada pengisian sistem manajemen akademik melalui aplikasi berbasis web si Akad Cloud yang digunakan untuk proses pengolahan data akademik dan data terkait lainnya. Yang terakhir ada pengenalan Himadep atau Himpunan Mahasiswa Desain Furniture, organisasi kemahasiswaan yang di tingkat program studi yang visi misinya sesuai dengan program studi yang diambil. Himadep memiliki program studi seperti Sarasehan, Makrab, kunjungan industri, pelatihan mesin, pengarsipan karya atau katalog karya, dan pameran akbar. Program Studi Teknik Produksi Furnitur atau TPF. Dalam TPF menerapkan dual sistem, yaitu praktik industri pada semester 2, semester 4, dan semester 5. Yang kedua ada link and match. Yang ketiga, komposisi teori dari praktikum yaitu 30:70 dari total 121 SKS. Yang keempat, 1 SKS kuliah teori sama dengan 1 jam pembelajaran. Yang kelima, 1 SKS kuliah praktik sama dengan 2 jam 50 menit pembelajaran. Yang keenam, perkuliahan menggunakan sistem blok dengan minimal 16 kali pertemuan tatap muka termasuk UTS dan UAS. Pengisian KRS dimulai tanggal 14 sampai 15 Oktober 2021. Lalu perkuliahan dimulai tanggal 18 Oktober 2021 sampai 4 Maret 2022. Lalu, Himateksif merupakan salah satu organisasi dari teknik produksi furnitur, yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik Produksi Furnitur. Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur menggunakan metode pembelajaran sistem blok dengan jadwal
Blok UTS pada pertemuan ke-8 dan Blok UAS pada pertemuan ke-16. Penerapan sistem kuliah di masa pandemi yang disampaikan oleh Bapak Yogi Akbar selaku Kapolri MBIF menggunakan sistem hibrid. Pelaksanaan pembelajaran tergantung dosen pembimbing, penggunaan sarana dan prasarana workshop maksimal 50% dari kapasitas, menerapkan protokol kesehatan, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian penyampaian sistem informasi akademik, penggunaan aplikasi Siakakold yang disampaikan oleh Bapak Vesa Putra Kristanto. Kemudian dilanjutkan pengisian data prodi mahasiswa MBIF melalui website yang dipandu oleh Ibu Fatimah Fatmawati. Kemudian dilanjutkan Himasif. Merupakan himpunan mahasiswa manajemen industri furnitur, adalah organisasi pemersatu seluruh mahasiswa yang terdaftar di prodi D3 MBIF Polifurneka. Selanjutnya, beberapa UKM di Polifurneka. Yang pertama ialah UKM Perisai Diri, bergerak untuk latihan perdana di Polifurneka pada hari Selasa, 15 Oktober 2019. Kemudian UKM yang kedua ialah UKM KSR Polifurneka. KSR, Korps Sukarela, merupakan UKM yang bergerak seperti PMI, tetapi memiliki lingkup yang lebih kecil atau di bawah PMI. Kemudian UKM yang ketiga ialah UKM Mapala Polifurneka. Mapala adalah UKM yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berbaur dengan alam. Karena itu, kemampuan dan pengetahuan tentang alam, survival, dan cara bertahan hidup di alam itu harus dikuasai. Yang keempat, komunitas Lingkar Pena. Komunitas ini merupakan wadah minat dan bakat para mahasiswa Polifurneka dalam bidang sastra penelitian dan jurnalistik serta menggali potensi mahasiswa dalam bidang kepenulisan. Kemudian yang kelima, UKM Sains Tech. UKM Sains Tech merupakan wadah minat dan bakat mahasiswa di bidang perkayuan dan menjadi unit kedua dalam peningkatan kualitas SDM. UKM Seni. UKM Seni adalah UKM yang meliputi paduan suara, tari tradisional, dan musik. Kemudian UKM Olahraga. UKM Olahraga adalah UKM yang meliputi badminton, basket, futsal, dan voli. UKM LDK atau Lembaga Dakwah Kampus adalah suatu UKM untuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan muslim atau muslimah seperti pengajian dan sebagainya. Kemudian ada organisasi KMK, adalah organisasi untuk mahasiswa Kristiani di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Yang kemudian ada UKM Racana, adalah suatu UKM yang lebih mirip seperti pramuka, tetapi karena untuk mahasiswa, maka penamaannya saja yang berbeda. Sekian, terima kasih. Demikian beberapa hal materi pada kegiatan UKIR 2021 yang bisa kami sampaikan pada kesempatan presentasi hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, kakak-kakak fasilitator, dan teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di kampus kita tercinta Polifurneka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.